Vinigradus Radio Station dan balik lagi Vinars di Check Up barengan sama Agil Ababil setiap hari Jumat dari jam 5 sampai jam 6. Tentunya Agil bakal ngebahas berbagai macam masalah kesehatan untuk kamu para remaja. Dan kali ini tuh bakal ngebahas hal yang penting banget buat kita dan penting banget buat kamu para remaja apalagi cowok dan juga cewek. Ini adalah mengenai kesehatan kulit. That's why hari ini tuh bakal ngebahas mengenai tentang sunscreen dan skincare ini adalah pasangan serasi untuk kulit wajah. Maka dari itu masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasiswati ini sudah kedatangan Dr. Angel Beni Wisan MKes SPDVI FINSDV. Ini adalah seorang dokter spesialis dermatologi, venerologi dan juga estetika. Selamat sore Dr. Angel. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini dok? Kabarnya baik. Gimana? Apakah tadi kena hujan atau aman aja di daerah dokter? Ya, kena rintik-rintik hujan sedikit, namun ada payung. Oke, masih aman lah dok ya. Aman. Nah dok, hari ini kita bakal ngebahas mengenai tentang sunscreen dan juga skincare. Ini adalah pasangan serasi untuk kulit wajah pada remaja. Betul. Tapi sebelum itu dok, bisa dijelaskan sedikit nggak sih tentang yang namanya seberapa penting bagi seorang remaja itu untuk merawat kulitnya sejak dini? Baik, jadi seperti yang kita ketahui ya, penting banget sebenarnya merawat kulit mulai dari usia dini. Oke. Bahkan dari bayi pun sudah menggunakan sunscreen tentunya, percaya atau enggak? Oh, itu bisa dok, bayi menggunakan sunscreen? Iya, jadi ada sunscreen yang memang khusus untuk bayi. Karena orang tua kan biasa membawa bayinya berenang ke pantai. Jadi kita menyarankan bahwa menggunakan sunblock terlebih dahulu atau sunscreen terlebih dahulu. Oke. Justru pada bayi pun disarankan untuk memakai sunscreen. Kemudian mulai sering bertambahnya usia pada remaja itu sebenarnya mereka belum tahu bahwa harus menggunakan sunscreen atau sunblock juga. Padahal aktivitas mereka itu kan tinggi ya. Entah itu pergi sekolah, terus panas-panasan. Ada yang ikutan olahraga paskibraka atau lain sebagainya. Nah itu mereka melupakan atau tidak mengindahkan untuk menggunakan sunscreen pada kebanyakan remaja. Akhirnya mulai banyak muncul masalah pada kulit, misalnya jerawat atau bintik-bintik. Nah itu mereka akan rasakan pada usia dewasa. Pada usia dewasa misalnya karena jerawat yang tidak dirawat, tidak diobatin, itu malah menyebabkan bekas seperti bopeng atau bekas-bekas hitam seperti itu. Nanti mereka tersadar pada saat sudah dewasa gitu dok ya? Udah dewasa, kenapa ya wajahku ini gitu. Itu kalau udah dewasa malah susah lagi untuk memperbaikinya dok ya berarti ya? Ya gampang-gampang susah, kemudian biaya juga lebih banyak. Oke, emang lebih baik mencegah daripada mengobati dok. Betul. Oke, tapi dok, ini apakah ada perbedaan nggak sih untuk perawatan kulit antara seorang remaja dan juga dewasa? Tentu saja ada bedanya. Nah pada remaja itu aktivitas daripada remajanya memang aktivitas tinggi, tentu saja. Kemudian aktivitas tinggi, kelenjar minyaknya juga lebih aktif. Kemudian kolagennya juga masih bagus-bagus banget itu pada saat usia remaja. Nah bedanya sama dewasa, bertambahnya usia, semua aktivitas juga berkurang ya tentunya. Ada juga sih yang tidak berkurang, tapi yang kita ketahui makin bertambah usia pastinya makin berkurang aktivitasnya. Itu mungkin ya aktivitas luar lebih berkurang, kemudian elastisitas kulit juga lebih berkurang. Jadi beda perawatannya, terutama tambahan-tambahan daripada skincare-nya. Kalau remaja mungkin lebih simpel, kalau sudah dewasa mungkin nambah. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dari segi gender nih dok, apakah beda antara kulit cowok dan juga kulit cewek? Ya, jadi kulit pria itu produksi kelenjar minyaknya lebih aktif dia. Oke. Jadi lebih berminyak.
Oke. Jadi emang beda ya antara cowok dan cewek, remaja dan juga dewasa itu perawatannya juga berbeda-beda. Beraneka ragam. Tapi kalau ngomongin tentang pengaruh dari sinar matahari sendiri, Dok. Tadi kan dokter menjelaskan kita sebagai seorang remaja, bahkan bayi pun itu penting banget untuk menggunakan yang namanya sunscreen atau sunblock tadi. Iya. Nah, ini seberapa besar pengaruh sinar matahari kepada kita atau kulit pada remaja gitu, Dok? Besar banget. Jadi saya pribadi saja seperti menghindari banget ya kena sinar matahari. Iya, jadi kadang-kadang di tempat umum itu kalau saya pakai payung padahal tidak hujan, orang-orang malah melihat, wah aneh ya orang ini ya. Padahal sebenarnya itu salah satu Cara gitu, Dok, cara ya? saya untuk, walaupun saya memakai sunblock, saya masih menggunakan payung juga loh. Oke. Gitu. Jadi ya betapa kalau kita pelajari betapa menakutkannya ya sinar ultraviolet itu ya. Oke. Jadi sinar matahari ada sinar ultravioletnya yang kita ketahui itu ada sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B. Oke. Sinar ultraviolet B sendiri itu yang bikin kulit kita kemerahan pada saat berjemur kan, sunburn misalnya. Jadi habis ke pantai nih nggak pakai sunblock, habis itu pulang-pulang kok merah, kok perih gitu. Nah itu karena sinar ultraviolet B. Nah sinar ultraviolet yang lebih menakutkan itu sinar ultraviolet A-nya, karena bisa menembus lapisan kulit yang lebih dalam lagi, sehingga nanti efeknya ke jangka panjangnya itu bisa membuat sel-sel kulit kita rusak, bahkan sampai ke kanker kulit. Oke, itu kalau terlalu sering terkena sinar ultraviolet tadi, Dok, ya? Ya. Tapi kalau misalkan, Dok, ini ketika remaja itu jarang banget beraktivitas di luar ruangan, apakah dia juga mesti menggunakan yang namanya sunscreen itu? Iya. Jadi kenapa, Dok? Iya benar. Jadi kadang-kadang pasien saya bertanya, Dok, sunblocknya ini kalau saya tidak keluar rumah kan nggak perlu dipakai kan? Gitu. Karena kan nggak kena sinar matahari langsung gitu. Nah, jadi pola pemikiran yang itu harus dikoreksi. Oke. Di dalam ruangan pun itu, misalnya nih, kita di dalam ruangan itu ada jendela, sinar ultravioletnya bisa tembus masuk. Jadi kalau misalnya duduk di dekat jendela, itu malah bisa kena sinar ultravioletnya juga. Kemudian ada sinar blue light juga. Jadi walaupun diem di rumah hanya melihat gadget atau menonton televisi atau smartphone seperti itu, tablet, itu juga ada terkena sinar ultraviolet tadi. Yang mengandung blue light. Blue light tadi. Iya. Oke. Jadi emang penting banget, Dok, ya tetap ya. Betul, tetap saya sarankan menggunakan sunblock. Kecuali memang pada saat malam sudah mau istirahat, saya tidak menyarankan lagi. Oke. Seperti Nah, itu. nih, Dok, pertanyaan ini pertanyaan pribadi saya sih. Betul. Ketika kita menggunakan sunscreen, apakah itu kita juga harus menggunakan moisturizer atau pelembab untuk kulit yang kering? Biasanya kan ada beberapa orang yang ya udah deh pakai sunscreen aja, dia nggak pakai moisturizer gitu. Padahal kulitnya kering, apakah harus tetap kita memakai moisturizer? Tentu saja. Jadi sebelum menggunakan sunblock, saya biasa menyarankan pasien saya, apalagi yang mengarah ke kekeringan kulit itu atau ada dermatitis atopiknya ya, kering banget kulitnya, itu saya sarankan untuk menggunakan moisturizer terlebih dahulu. Jadi moisturizer dulu, baru sunblock tadi, Dok, ya? Sunscreen atau sunblock, iya. Jadi moisturizer itu sebaiknya juga yang bisa mengandung skin barrier, jadi bisa mempertahankan kualitas kulitnya juga. Nah, sebelum dia menggunakan sunblock. Walaupun sunblocknya sudah mengandung moisturizer, tapi saya tetap menyarankan penggunaan moisturizer lagi. Oke. Tadi dokter juga sempat menjelaskan tentang kalau misalkan kita di dalam ruangan nih, Dok, itu juga bisa kena blue light dari tablet, terus juga dari gadget, komputer. Sebenarnya blue light ini kalau misalnya kita terlalu lama gitu terkena blue light ini, apa yang bisa terjadi kepada kulit kita gitu, Dok? Nah, blue light ini kan mempunyai panjang gelombang sekitar 400 sampai 490 nanometer. Jadi nembusnya itu lumayan ke kulit kita. Nah, secara tidak langsung blue light itu bisa merangsang yang namanya stres oksidatif pada kulit. Jadi tentunya membuat kulit kita nanti semakin cepat untuk
semakin cepat untuk mengalami penuaan dini. Oh, Contoh, kusam, terus berkurangnya elastisitas kulit kita, jadi kelihatan keriput-keriput, kelihatan garis-garis halus mulai terlihat sebelum waktunya. Nah, kemudian dia juga blue light ini merangsang aktivitas daripada pembentukan melanin. Apa itu, Dok? Melanin itu pigmen. Jadi mulai terbentuk flek-flek tuh kecil-kecil seperti itu. Bercak-bercak atau brown spot, dark spot. Oke, berarti apakah kalau misalkan para remaja nih ya sering begadang, misalkan teleponan sama pacarnya, video call sampai malam-malam begadang, terus kayak ada mata panda dan juga mukanya kusam, itu juga bisa jadi salah satu penyebab blue light tadi, Dok ya? Iya. Bisa jadi karena blue light itu tadi ya. Kecuali dia video callan tanpa menyalakan lampu daripada HP. Dibalik gitu apa ya? Itu bisa menjadi cara sih, Dok. Kayak pakai kamera belakang gitu loh. Jadi nggak pakai kamera depan gitu. Iya, dan di dalam ruangan gelap gulita juga. Itu mending teleponan aja sih, nggak usah video call kan ya. Iya, betul. Tapi, Dok, kalau ngomongin tentang beberapa jenis sunscreen, ini kan biasanya sunscreen itu memiliki SPF yang berbeda-beda. Ya. Nah, saran dokter nih, kira-kira sunscreen apa yang cocok bagi kulit remaja dan SPF berapa yang cocok untuk Bali? Lebih spesifiknya tuh Bali, Dok. Bali. Iya. Jadi sunscreen kalau pada remaja pemula nih yang baru mau coba-coba menggunakan sunscreen misalnya. Jadi pilihlah sunscreen yang bahannya itu hipoalergi. Contohnya nih bisa dilihat di ingredientnya misalnya mengandung zinc oxide seperti itu. Jadi lebih kurang menyebabkan alergi. Seperti itu, lebih kurang ya, tapi belum tentu dia tidak menyebabkan alergi juga. Balik lagi ke kulit masing-masing orang tersebut gitu. Kemudian kalau pemilihan sun protection faktornya sebenarnya minimal SPF 30. Cuma kalau di Bali, karena Bali itu sangat panas, jujur, saya pun merasakan hal seperti itu. Jadi kalau kulitnya tidak terlalu sensitif, mungkin bisa menggunakan yang SPF sampai 50. Tapi kalau misalnya kulitnya sensitif, dicoba dulu dari SPF 30. Seperti itu. Oh, semakin tinggi SPF-nya itu juga semakin ke kulit juga beda-beda gitu, Dok ya? Atau gimana? Iya, tapi sebenarnya tidak terlalu berbeda signifikan. Jadi saya tetap menyarankan mau SPF 30, mau SPF 50, bahkan ada SPF 60 sekalipun atau SPF di atas itu perlu reapply setiap 2 jam. Karena setelah 2 jam itu proteksinya itu, faktor proteksinya itu akan turun. Terutama aktivitas yang benar-benar terkena matahari, seperti atlet berenang atau main bola di luar ruangan seperti itu. Nah kalau misalkan untuk blue light-nya sendiri, Dok, sunscreen yang kira-kira kandungannya itu untuk blue light itu biasanya sunscreen yang seperti apa, Dok? Nah, sunscreen yang bisa proteksi blue light itu bisa kita lihat nanti ada ingredientnya yang menuliskan PA. Jadi protection terhadap sinar ultraviolet A. Nah, itu kan aneka ragam tuh. Kadang-kadang kita lihat PA+, terus kemudian PA++, itu bukan pijat plus++. PA+++1. Kemudian itu untuk proteksi ringan. +2, +3, dan +4. Paling tinggi itu +4. Kalau saya pribadi, saya menggunakan PA yang plusnya 4. Karena benar-benar bagus dia, proteksi tinggi terhadap sinar ultraviolet, tapi diulang lagi setiap 2 jam. Berarti nyari yang SPF dan juga ada PA++ tadi, Dok ya? Iya. Baik. Wah, menarik banget nih. Dan buat kamu Viners yang ingin bertanya juga kepada Dr. Angel, silakan kamu drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383900 atau boleh juga lewat Instagramnya Phoenix Studio Bali di @phoenixstudiobali. Kamu bisa bertanya mengenai tentang sunscreen tadi atau tentang kulit atau bahkan tentang skincare yang mungkin kamu masih agak ragu
gitu untuk menggunakannya. Jadi dari Radio Station masih di Check Up Finars dan masih bersama Agil Ababil dan juga Dr. Angel yang masih ngebahas mengenai tentang sunscreen dan juga skincare untuk kamu para remaja. Dan tadi udah sempat ngebahas mengenai tentang beberapa jenis sunscreen juga, terus seberapa penting penggunaan sunscreen. Tapi nih Dr. Angel, Agil pengen bertanya, kira-kira kan ini remaja-remaja itu kondisi kulitnya kan masing-masing pasti berbeda-beda nih dok. Ada yang kulitnya kering, berminyak, sensitif. Nah, gimana cara kita untuk memilih sunscreen apa yang cocok untuk masing-masing kulit ini, dok? Nah, jadi betul sekali kulit kita itu beraneka ragam. Jadi kalau misalnya yang terlalu berminyak, itu pemilihan sunscreen itu yang paling bagus itu adalah yang gel atau yang oil free, ya kan? Supaya tidak menambah merangsang produksi kelenjar minyak lagi sehingga membuat komedo juga bertambah di situ. Jadi yang non komedogenik lebih tepatnya. Kemudian kalau yang kering tentu saja pilihan sunscreen yang mengandung yang bersifat hydrating atau ada tambahan moisturizer. Atau gunakan tambahan moisturizer sebelum menggunakan sunscreen. Seperti itu kalau untuk kulit kering. Nah, kalau untuk yang sensitif tentunya pilih yang hypoallergic. Nanti bisa seperti yang tadi saya sempat sampaikan yang mengandung zinc oxide atau titanium dioxide itu. Itu lebih pilihan yang lebih cocok untuk kulit-kulit yang sensitif. Jadi itu bisa dilihat di ingredient di sunscreen masing-masing dok ya? Iya, betul. Nah kalau misalkan cara benar untuk pengaplikasian sunscreen sendiri dok, tadi kan dokter menjelaskan kita harus menggunakan 2 jam sekali nih untuk sunscreen setidaknya. Iya, reapply. Reapply-nya. Nah sebelumnya itu gimana dok? Apakah kita harus menggunakan sejam sebelumnya sebelum keluar rumah kah? Atau 30 menit sebelumnya kah? Atau gimana dok? Nah, kalau yang sering saya sampaikan ke pasien-pasien itu gunakanlah 30 menit sebelum keluar dari rumah atau terpapar sinar matahari. Kemudian setelahnya itu reapply lagi atau retouch setiap 2 jam. Gitu. Itu apakah aman digunakan setiap hari? Itu sangat aman banget berarti dok ya? Untuk sunscreen sendiri? Iya, aman, tapi kembali lagi ya ke tipikal kulit masing-masing orang. Jadi harus sesuai tipe jenis kulit. Jadi kalau milih sunscreen misalkan nih kulitnya berjerawat, terus kemudian dia milih yang tidak bukan yang berbasis gel, ya bisa menambah jerawat lagi. Seperti itu. Jadi amannya itu situasi kondisi juga, tergantung dari pilihan sunscreennya. Kalau tidak tepat ya jadinya tidak aman di kulit. Berarti yang pertama kali harus kamu tahu Finars itu adalah kondisi kulit kamu dulu. Betul. Jangan termakan yang namanya produk ini itu, terus kayak selebgram pakai ini kamu ikutan. Padahal kan kondisi kulit kamu dan selebgram itu mungkin berbeda juga dok ya. Nah untuk kalau misalkan selain sunscreen dok, kira-kira perawatan kulit apa aja yang biasanya sebaiknya remaja lakukan gitu? Ya. Jadi pastinya pembersihan wajah ya atau cleansing. Jadi facial wash terlebih dahulu. Kemudian seperti toner itu kan tambahan ya, additional. Kemudian yang paling penting adalah moisturizer. Ya, wajib moisturizer. Setelah itu baru menggunakan sunscreen. Kalau di pagi hari, siang hari. Baik. Ini sempat kelewat tadi dok tentang sunscreen. Apakah sunscreen wajah dan juga sunscreen kulit itu berbeda? Apakah sunscreen kulit itu bisa digunakan wajah atau sebaliknya? Itu bisa nggak dok? Ada jenis sunscreen yang untuk wajah maupun badan. Langsung gitu ya? Ada. Namun kebanyakan yang kita dapatkan di store atau dijual bebas itu biasanya dia memisahkan antara wajah maupun badan. Karena kan itu yang di wajah tambahan ingredientnya mungkin lebih banyak, sedangkan yang di badan lebih banyak, sedangkan yang di wajah karena wajah itu gampang sensitif, maka dibedakan. Jadi ada ingredient yang dihilangkan untuk sunscreen wajah tersebut. Gitu. Tapi ada memang yang untuk wajah sekaligus badan itu ada. Oke. Nah, kalau untuk perawatan kulit balik lagi dok, ini kan biasanya remaja-remaja perempuan yang baru kayak SMP SMA itu udah kayak mulai yang namanya menggunakan make up, terus pakai
ya makeup lah gitulah. Nah, kalau untuk perawatan remaja atau kulit remaja yang sering menggunakan makeup, itu apakah berbeda dengan remaja yang jarang menggunakan makeup atau gimana, Dok? Tentu saja. Kalau untuk remaja-remaja yang rutin makeupan itu, tentunya kan contoh nih yang makeup berat seperti pakai cushion, foundation, itu tentu saja perawatannya berbeda dengan yang tidak bermakeup. Oke. Yang tidak menggunakan makeup sama sekali maupun menggunakan makeup ringan saja seperti bedak tabur. Nah itu tentunya kita balik lagi dulu pernah saya bawakan yang namanya double cleansing. Okay. Nah jadi beda, pembersihannya pun beda. Jadi saat mencuci muka itu ditambahkan lagi dengan susu pembersih misalnya. Jadi double cleansing. Seperti itu. Kemudian kalau mau menggunakan toner boleh. Toner itu kan fungsinya untuk mengembalikan pH kulit sebenarnya. Itu bedanya sih seperti itu. Kalau yang tidak bermake up sama sekali atau make up ringan, ya milk cleansing mungkin bisa di skip. Jadi hanya facial wash saja. Oh, itu udah oke lah, Dok ya, kalau cuma langsung facial wash ya. Oke. Nggak usah banyak-banyak. Oke, tapi yang terpenting itu adalah moisturizer tadi. Iya, moisturizer. Oke, baik. Betul. Nah, kalau misalkan nih, Dok, untuk bahan-bahan di skincare sendiri, kira-kira ada nggak sih kayak bahan-bahan di skincare yang kita remaja tuh harus hindari, Dok? Iya. Jadi pada saat kalian mencari pemilihan daripada skincare itu, hindari yang kadar alkoholnya tinggi. Jadi lihat dulu, misalnya ada alkoholnya, kadar alkoholnya berapa. Atau paling bagus sih jangan ada kadar alkoholnya sih, seperti itu. Kemudian yang wangi-wangi tuh, baunya wangi banget. Nah itu harus rada-rada hati-hati, karena itu bisa memicu kulit kita menjadi sensitif atau alergi terhadap wewangian tersebut. Jadi kadang-kadang sunscreennya yang disalahin, padahal sebenarnya wewangiannya tuh yang yang bermasalah ya. Jadi pasien itu, saya nggak mau pakai sunscreen lagi karena pakai sunscreen gatel muka saya, jadi lebih baik nggak usah bukan. Jadi pewanginya itu yang bikin gatel sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi itu dihindari. Kemudian skincare yang kadang-kadang remaja-remaja kan termakan oleh iklan TikTok tuh. Maunya yang ada AHA-BHA bagus, jadi biar cepet putih seperti itu. Nah itu kalau terlalu sering menggunakan atau terlalu tinggi kadar AHA-BHA-nya ya iritasi jadinya. Oke. Merah, terus kemudian skin barriernya terganggu, apalagi dia nggak pakai pelembab, moisturizer. Nah itu biasanya menimbulkan masalah juga. Nah tadi dokter sempat menyinggung nih tentang remaja yang dia tuh gampang banget termakan iklan di TikTok, sosial media. Tapi kalau ngomongin hal itu, Dok, kira-kira ada nggak sih mitos lain selain yang tadi dokter bilang tadi, yang sering banget salah paham nih para remaja mengenai tentang skincare maupun sunscreen ini? Iya, banyak banget. Jadi di praktek sehari-hari tuh banyak banget remaja yang gini, Dok, ngapain saya pakai skincare atau sunblock? Saya kan nggak di luar ruangan, saya kan lagi libur, saya kan diam di kamar aja. Nah, balik lagi itu pemahaman yang harus diluruskan. Jadi baik di dalam rumah, selagi ada matahari, sebaiknya menggunakan sunblock atau sunscreen. Satu, ultraviolet itu tadi seperti yang saya katakan bisa menembus jendela, kaca jendela, bahkan melewati celah-celah dari pintu mungkin seperti itu. Atau di rumah tanpa disadari mungkin dia membantu orang tua, misalnya menjemur pakaian. Walaupun hanya sebentar saja, tapi sudah terkena sinar ultraviolet juga. Seperti itu. Jadi ya gunakanlah sunscreen atau sunblock selama matahari itu ada. Itu. Terus yang kedua, anak saya kan masih kecil, Dok, ngapain pakai skincare gitu. Nggak usah lah, masih kecil, kulitnya masih masih virgin masih bagus misalnya. lah. Ya masih bagus. Oh, jangan salah, selagi masih bagus ya dirawat. Jangan sampai tidak dirawat, nanti seiring bertambahnya waktu jadinya tidak bagus, jadinya banyak timbul masalah. Balik lagi, misalkan kalau tidak dirawat, yang hal simpel aja, tidak rajin dibersihkan, itu kan keringat, minyak, kotoran numpuk semua. Yang ada jadinya nanti setelah sekian lama berlangsung jadinya jerawat. Nah, terus tidak menggunakan sunscreen, misalnya pede banget nggak menggunakan ngapain menggunakan sunscreen. Nah, nanti lama kelamaan muncul bintik-bintik, muncul flek,
muncul yang bintik-bintik kecil yang yang biasanya kita namakan keratosis seboroid. Nah, itu malah tambah parah nanti setelah sekian lama, setelah bertambahnya usia, bahkan bisa berkembang menjadi skin cancer. Seperti itu. Jadi ya dari sekarang ya seperti itu, mencegah daripada mengobati itu lebih baik. Benar. Nah dok, gimana kalau misalkan nih seseorang itu sering banget beraktivitas di luar, terus terkena debu segala macam, naik motor, terus dia hanya membilas wajahnya dengan air aja tanpa facial wash. Nah, apakah itu sudah bisa membersihkan debu-debu di muka kita atau sebenarnya ya nggak bisa, harus tetap pakai facial wash gitu? Kalau dengan air tentu saja tidak maksimal membersihkannya karena ada minyak di situ yang harus diangkat dengan facial wash juga. Oh, tetap harus menggunakan facial wash. Iya, atau kalau memang hanya bersifat sementara saja, misalkan kepepet nih tidak membawa facial wash, bisa dengan milk cleanser. Susu pembersih. Nah, nih dok, saya sering banget dengar mitos yang ini dok. Kalau misalkan sabun batang atau untuk badan itu tidak boleh digunakan di muka. Apakah itu benar? Iya. Karena sabun untuk di badan itu tentu saja berbeda pH-nya. Jika digunakan di wajah malah akan menyebabkan yang namanya hipersensitivitas pada wajah sehingga nanti jadi dermatitis kontak malah. Oh, apa itu dok? Dermatitis kontak itu peradangan di kulit yang diakibatkan oleh kontak terhadap suatu bahan yang memicu alergi maupun iritasi. Gitu. Jadi udah dibuat untuk badan ya jangan dipakai untuk wajah karena beda. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, kira-kira ada nggak sih tips untuk memulai perawatan wajah pada seorang remaja yang simpel-simpel aja nih dok? Iya, boleh. Jadi yang simpel-simpel setelah kalian mengenal dan mengerti pentingnya sunblock, sunscreen dan lain sebagainya. Nah, bikin suatu rutinitas nih, misalnya bangun tidur sebelum ke sekolah kan mandi. Nah, setelah mandi pastinya kan membersihkan wajah ya dengan facial wash ya. Nah, setelah itu menggunakan moisturizer. Nah, setelah menggunakan moisturizer wajib menggunakan yang namanya sunscreen. Jadi ya diatur waktunya supaya 30 menit sebelum kalian bepergian atau berangkat sekolah itu sudah sunscreennya udah digunakan. Kalau buru-buru ya 15 menit sebelumnya sudah oke lah. Tapi jangan lupa bawa sunscreennya atau sunblocknya ke sekolah karena kalian mesti retouch 2 jam setelahnya. Untuk reapply tadi dok ya? Iya. Betul. Baik. Nah, buat kamu juga Viners yang pengen bertanya ke Dr. Angel mengenai tentang sunscreen, skincare, atau bahkan kulit kamu langsung aja bisa drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau boleh juga DM di Instagram di @phoenixradiobali. Phoenix Radio Station masih bersama Agil Ababil Viners dan tentunya masih di check up yang bakal ngebahas mengenai tentang skincare dan juga sunscreen. Dan masih ada Dr. Angel di sini dan buat kamu yang ingin bertanya, langsung aja tinggal WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Jadi dok, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Ini dari Instagram dulu ya dok ya. Boleh. Ini dari Nia. Dok, mau tanya dong, gimana sih cara ngilangin close komedo tapi masih remaja? Baik. Jadi komedo itu ada open komedo dan juga close komedo. Kalau yang close komedo ini yang agak susah ya. Oh, kenapa tuh dok? Iya, karena dia letaknya lebih dalam dan juga dia perlu sebenarnya tindakan. Jadi saya tidak menyarankan kalau ada close komedo itu dikeluarkan dengan cara sendiri. Jadi dengan cara dipencet gitu saya tidak menyarankan. Kalau sudah ada close komedo, satu perawatannya menggunakan bahan yang bisa untuk keratolitik ya. Jadi bisa membantu pengelupasan sehingga kulit-kulit mati di atas yang numpuk itu bisa terangkat. Jadi bisa membantu supaya close komedo itu lebih naik. Tapi kalau yang benar-benar tertutup, komedo yang benar-benar tertutup itu perlu tindakan medis seperti ekstraksi. Ekstraksi komedo tentunya dengan tindakan yang steril, bahan-bahan yang steril, kalau bisa dilakukan di tempat klinik yang ada dokternya. Seperti itu. Baik, semoga terjawab ya Nia ya. Terus ada juga di sini dari Fatma di Tabanan.
Dok, mau tanya dong, kalau saya pakai sunscreen, tapi setelah itu memakainya itu rasa mukanya itu agak panas dan bikin keringat. Apakah itu normal, Dok? Ya, jadi balik lagi, apakah menggunakan skincare lain sebelum menggunakan sunscreen tersebut? Itu yang pertama. Karena beberapa skincare yang bisa membuat kulit sensitif, efeknya setelah menggunakan sunblock, kemudian ditambah sunblock yang ada ingredient yang bisa merangsang alergi. Nah, itu memang bisa membuat kulit merah, membuat kulit terasa panas, bahkan sampai beruntusan setelah jangka panjang. Oke. Atau karena mungkin sunscreen-nya juga nggak cocok dengan tipe kulitnya Bisa, dia, Dok ya? Oke. bisa. Jadi kalau hanya sejenak saja, mungkin bisa diabaikan dulu sambil mengevaluasi. Oke. Nah, tapi kalau setiap hari terjadi dan juga skincare-nya hanya simple-simple saja, ya patut dicurigai kalau tidak cocok kulitnya dengan sunblock tersebut. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini dari namanya, ini siapa namanya ya? Ini namanya Made in Japan sih namanya. Dia katanya mau nanya, Dok, sunscreen alami itu ada nggak sih? Soalnya kalau perawatan kayak laser untuk pigmen flek hitam itu harus terus. Nah, ketika stop laser flek lagi padahal udah pakai sunscreen dan segala merek sunscreen itu pernah dipakai katanya. Saya coba menjawab secara teratur dulu ya. Ya. Satu, kenapa setelah tindakan nih, contohnya laser yang tadi disampaikan, setelah laser kulitnya kinclong. Setelah berhenti laser muncul lagi fleknya. Nah, itu dipengaruhi oleh faktor, misalkan setelah laser itu masih aktivitasnya itu masih panas-panasan seperti itu. Padahal setelah laser kulitnya menjadi sensitif, sangat-sangat sensitif terhadap sinar matahari tentunya, dan juga terhadap panas. Nah, kalau misalkan pun setelah laser diem aja di rumah, nah kegiatannya apa di rumah? Misalkan nih diem aja di rumah, tapi kegiatannya di rumah masak-masak, kena panas, hawa panas lagi, sama aja. Jadi panas membuat kulit yang lagi sensitif semakin meradang. Setelah peradangan itu tentunya akan merangsang lagi pembentukan daripada flek atau melanin itu. Oke, jadi baiknya kalau misalkan, sorry Dok, kalau misalkan kita habis laser tadi, itu baiknya habis tindakan itu harus berdiam diri berapa lama dulu, Dok? Nah, berdiam diri maksudnya nggak keluar rumah, nggak maksudnya nggak tadi kayak masak kayak gitu kan? Intinya menghindari paparan daripada panas. Nah, entah itu berjemur di bawah matahari atau masak-masak, membuat kue, kena oven, kena hawa-hawa oven seperti itu. Jadi menghindari panas, menghindari paparan panas terhadap bagian yang telah di laser tersebut, wajah misalnya. Itu 2 jam aja. Wajah. Wajah. Itu seharian full atau berapa hari, Dok, kira-kira? Kita biasa menyarankan pasien itu 3-5 hari karena proses peradangan itu terjadi sekitar 3-5 hari itu. Oke. Nah, pertanyaan kedua tadi, sunscreen alami itu ada nggak, Dok? Sunscreen dengan bahan alami tadi sudah sempat saya spill. Jadi ada yang berbahan zinc oxide, itu hipoalergi, mineral alami ya yang aktif, jadi bisa berfungsi sebagai sun protection factor juga. Gitu. Kemudian yang ada titanium dioksida juga. Kemudian campuran bahan-bahan herbal, ada beberapa bahan-bahan herbal yang bisa fungsinya sebagai tabir surya juga, seperti itu. Tapi kalau ditanya yang mana yang paling bagus, saya tidak bisa memilihnya karena balik lagi ke kulit masing-masing. Tergantung kondisi kulit lagi, Dok, ya. Oke. Nah, next, Dok, ini ada Ayu. Dia nanya, sebelumnya saya itu menggunakan skincare yang mengandung niacinamide dan juga vitamin C itu barengan. Tapi setelah menggunakan keduanya, kulit saya itu jadi kering, gatal, dan bintik-bintik. Apakah kedua kandungan skincare ini nggak bisa digunakan barengan ya, Dok? Kalau vitamin C dengan niacinamide, keduanya itu fungsi umumnya itu untuk mencerahkan bahan aktifnya. Nah, kandungan niacinamide itu pun
sebenarnya bisa, cuman kalau kandungan niacinamide-nya terlalu tinggi atau kulitnya Mbak Ayunya lagi sensitif, itu memang sometimes akan membuat alergi. Jadi kalau mau menggabungkan bisa, namun kandungan niacinamide yang tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya terlalu tinggi digabung dengan vitamin C, keduanya efeknya untuk mencerahkan juga yang dicari. Nah itu biasanya bikin sensitif kulitnya. Jadinya beruntusan yang didapatkan. Karena terlalu banyak tadi itu ya. Padahal kandungannya hampir mirip-mirip berarti dok ya sebenarnya. Iya. Nah selanjutnya dok, ini ada dari Dek Andika. Apa sih sebenarnya cara paling efektif untuk mengurangi minyak di wajah? Apakah ada cara efektif selain skincare khusus? Soalnya kayak beberapa menit setelah menggunakan face wash pun itu udah langsung berminyak lagi. Dan masker yang buat mengurangi minyak juga udah dipakai. Face wash juga yang buat mengurangi minyak itu juga udah dipakai. Nah ini gimana dok? Dia udah pakai face wash, sudah pakai skincare juga atau masker. Tapi kulitnya tetap berminyak terus. Cowok ya? Cowok. Jadi balik lagi. Kulit cowok itu produksi kelenjar minyaknya lebih aktif tentunya. Jadi memang akan lebih berminyak dibanding perempuan. Nah, memang salah satu cara adalah rajin membersihkan wajah, tentunya. Kemudian kalau aktivitasnya tinggi, tentu saja juga bisa merangsang pembentukan kelenjar minyak juga. Di samping stres juga bisa merangsang pembentukan kelenjar minyak yang lebih aktif lagi. Jadi tidak usah khawatir kalau kulitnya berminyak, yang penting rajin membersihkan wajah. Justru kulit berminyak itu juga tidak perlu ditakutkan, karena itu salah satu tanda bahwa kulit Anda tidak kering. Jadi sudah ada moisturizer alami sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang agak kurang pede gitu dok. Agak kurang pede. Kayak berminyak. Tapi kalau misalkan kan ada dok kayak kertas yang kita sering pakai itu. Itu apakah kalau misalkan dipakai setiap hari itu aman sebenarnya dok? Aman-aman saja. Cuman balik lagi kalau kelenjar minyaknya terlalu aktif ya pasti buang-buang kertas itu ya. Buang kertas ya. Ada sih skincare yang bisa untuk menekan produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Ya, cuman harus dicoba dulu. Takutnya nanti setelah menggunakan lebih intens karena mau kulitnya tidak berminyak banget, yang ada malah terjadi iritasi. Jadi dicoba dulu yang bisa menekan produksi kelenjar minyak tersebut. Ya, salah satunya kan AHA/BHA ya. Tapi hati-hati kering, jadi gunakan dulu moisturizer. Iya. Nah terakhir nih dok, ini ada dari Egi. Dia nanya, sebenarnya sih udah dokter jawab tadi, tapi mungkin bisa di-remind lagi. Kira-kira sunscreen apa yang cocok untuk kulit berjerawat dan juga berminyak? Mungkin kandungannya bisa diingatkan lagi dok. Iya. Jadi saat kalian ke counter-counter untuk memilih sunscreen untuk kulit berminyak maupun berjerawat, itu pilih contohnya adalah yang gel oil free tersebut. Jadi yang kandungannya gel, terus non comedogenic. Jadi ada tuh sunscreen yang mencantumkan non comedogenic. Seperti itu. Jadi itu tadi ya, yang apa sekali lagi dok? Yang oil tadi? Gel oil free. Gel oil free itu. Jadi bisa gunakan itu ya, Egi ya. Nah, mungkin terakhir nih dok, sebagai penutup, ada yang ingin dokter sampaikan nggak sih untuk Viners yang lagi mendengarkan dan juga remaja-remaja di luar sana yang mungkin bermasalah tentang kulitnya? Nah, jadi kepada para sahabat Viners, pada para remaja, kalian harus konsisten untuk merawat wajah. Jadi yang paling basic aja terapkan di diri kalian. 1, rajin membersihkan wajah. Setelah membersihkan wajah, ingat menggunakan moisturizer. Kemudian setelah menggunakan moisturizer, jangan lupakan penutupnya, yaitu sunscreen atau sunblock. 30 menit atau minimal 15 menit sebelum kalian terpapar sinar matahari maupun di dalam rumah tapi masih ada sinar matahari. Seperti itu, simple aja. Tapi kalau misalkan sudah terdapat masalah, misalnya sudah ada jerawat ataupun keluhan lainnya, kalian jangan malu-malu untuk memeriksakan diri atau meminta masukan dari dokter spesialis kulit gitu.
Oke, terima kasih Dokter Angel atas waktunya. Udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Semoga juga Viners yang mendengarkan pada sore hari ini mendapatkan insight baru mengenai tentang perawatan kulit, wajah, dan lainnya. Dan terima kasih sekali lagi Dok. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan buat kamu Viners yang masih mendengarkan Phoenix Radio Bali, nanti bakal lanjut lagi untuk mendengarkan Phoenix Request Box barengan sama Rani Hussein. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan Check Up yang masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mas Saraswati setiap hari Jumat di jam 5 sore sampai jam 6 sore. Agil Ababil signing out, so keep your imagination and always try to make it come true.